Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31, perut udah besar gitu mau keluyuran aja. Saat berada di dalam toilet, tidak sengaja Via mendengarkan pembicaraan dua perempuan yang berada di dalam toilet tersebut. Denger entar Viko datang ke acara ini loh. Ucap perempuan bernama Tanti. Wah, benarkah? Aku sungguh tidak sabar untuk melihatnya setelah cukup sekian lama. Ucap perempuan yang satunya lagi yang bernama Putri. Iya, aku juga gak sabar untuk bertemu Viko. Dia dulu idola di SMA kita. Sampai pernah ada kabar Tiara pacaran sama Viko. Banyak perempuan yang merasa patah hati. Ucap Tanti. Iya juga, dulu aku juga patah hati banget. Kita nggak ada tandingannya sama Tiara. Dia cantik dan anak orang kaya juga. Ucap Putri. Via mendengar semua obrolan kedua perempuan tersebut. Ia kaget saat mendengar Viko pernah berpacaran dengan Tiara. Padahal Viko bilang jika dia dan Tiara tidak ada hubungan apapun. Jangan dengerin omongan mereka. Sekarang kamulah istri sahnya Mas Viko. Kamu harus percaya sama Mas Viko, Vi. Ucap Henny yang juga mendengar percakapan Tanti dan Putri. Yang berada di dalam kamar mandi. Iya Hen, kita nyusul ke Mas Viko dan Mas Reza aja yuk. Ajak Via meninggalkan toilet perempuan tersebut. Via dan Henny mencari-cari keberadaan Viko dan Reza. Dari kejauhan Via melihat Viko sedang asyik mengobrol dengan Tiara dengan senyumannya. Saat ini Via masih bimbang dengan ucapan Viko dan ucapan yang ia dengar saat di toilet tadi. Tapi ia berusaha percaya sepenuhnya dengan Viko. Via menghampiri Viko dan Tiara yang sedang asyik mengobrol di salah satu meja. Mas. Sayang, udah selesai dari kamar mandinya? Tanya Viko. Udah mas. Ucap Via berusaha tersenyum sebisa mungkin. Kamu mau makan apa? Biar mas yang ambilin ya. Ucap Viko. Aku ambil sendiri aja mas. Kamu di sini aja nemenin Tiara. Ucap Via tersenyum ke arah Tiara. Enggak Vi, aku udah selesai ngobrol sama suami kamu kok. Kita hanya ngomongin tentang pekerjaan. Aku kesana dulu nyapa temen-temen yang lainnya. Ucap Tiara meninggalkan Via dan Viko. Tiara menghampiri teman-teman yang lainnya. Ia bergabung dengan Tanti dan Putri. Ra, itu siapa yang bersama Viko? Tanya Putri kepada Tiara. Oh itu, dia istri Viko. Namanya Via, dia lagi hamil besar. Usia kandungannya udah 8 bulan. Ucap Tiara. Bukannya lo dulu pacaran sama Vikora? Kenapa sekarang Viko nikahnya sama orang lain? Ucap Putri. Aku gak pernah pacaran sama Viko kok.
Kita dulu memang dekat, tapi kita hanya teman biasa. Ucap Tiara menjelaskan. Oh, aku kira kamu dulu pacaran sama Viko. Ucap Putri. Tanti hanya memandangi Viko yang sedang duduk bersama Via. Ia masih terpesona dengan kegagahan Viko. Ia tak merespon jika Viko sudah beristri. Bahkan akan mempunyai anak. Malah bengong. Ucap Putri membuyarkan lamunan Tanti. Viko masih aja keren dan gagah ya Put. Gue rela deh jadi simpenannya kalau dia masih seganteng itu. Ucap Tanti. Gila lo, dia udah punya istri wow. Dan lihat tuh. Bentar lagi dia bakalan jadi ayah dari anak yang dikandung istrinya itu. Ucap Putri meyadarkan Tanti. Tanti tersenyum kecut saat melihat kemesraan Viko dan Via. Tapi ia mau bagaimana lagi? Viko telah mempunyai istri. Bahkan sebentar lagi Viko bakalan jadi seorang ayah. Tanti harus menyadarkan dirinya sendiri, agar dia tidak mengganggu rumah tangga orang lain. Di sela acara reuni berlangsung, Via dan Henny tampak menikmati hidangan yang telah disediakan di acara tersebut. Nggak nyesel aku ikut Mas Reza datang ke acara ini, Vi. Kita bisa makan enak, ucap Henny kepada Via. Nggak usah lebay gitu deh, Hen. Kayak Mas Reza nggak bisa beliin makanan seperti itu ke kamu aja. Sahut Via. Hahaha, bercanda Vi. Kamu tuh emang gak bisa diajak bercanda sedikit pun ya, ucap Henny. Udah jangan makan terus. Kita nyamperin suami kita aja yuk. Ajak Via. Via dan Henny yang tadinya izin kepada suami mereka untuk makan. Kini mereka mencari keberadaan suaminya. Via menghampiri suaminya yang sedang berkumpul dengan banyak teman-teman Viko semasa SMA. Mas, udah kenyang? Udah Mas. Oh iya teman-teman, kenalin ini istri saya, namanya Via. Ucap Viko mengenalkan Via kepada teman-temannya. Gue kira lo belum nikah. Taunya udah mau punya anak aja lo. Ucap salah satu teman Viko bernama Angga. Ia mengamati tubuh Via yang tengah hamil besar. Iya kok, kapan lo nikah? Kenapa enggak kasih kita semua undangan pernikahan lo? Sahut Heru. Sorry semuanya, pernikahan aku sama Via memang diselenggarakan secara tertutup. Tapi, nanti setelah Via lahiran, aku bakalan ngundang kalian semua ke acara penyambutan anak pertama kami. Ucap Viko. Oke, jangan lupa undangan. Sahut beberapa teman yang lainnya. Oke, gimana kalau kita main permainan? Untuk mengisi waktu kekosongan kita saat ini. Ucap Angga. Boleh juga tuh ide lo. Kita main truth order aja, setuju nggak? Ucap Heru. Oke,
gue panggil beberapa temen yang lain dulu, sahut Angga. Angga memanggil Tiara, Tanti, Putri, Reza, dan Henny untuk bergabung ke permainan Truth or Dare. Oke, semua udah kumpul. Sekarang gue akan muter botol ini. Nanti jika botol ini menunjuk salah satu dari kalian, kalian harus pilih jujur atau minum wine 1 gelas. Ucap Heru. Semua telah berkumpul. Heru mulai memutar botol yang berada di depannya. Putaran botol pertama mengarah ke arah Reza. Dan kali ini Reza harus milih antara jujur atau harus minum wine 1 gelas yang ada di hadapannya. Gimana lo mau pilih jujur atau minum wine ini? Ucap Angga menyodorkan 1 gelas wine ke hadapan Reza. Jangan minum, ucap Henny berbisik ke telinga Reza. Wah, sepertinya istrinya Reza melarangnya untuk minum. Berarti Reza harus jujur. Siapa yang mau bertanya sama Reza? Ucap Tanti. Aku, ucap Tiara mengangkat tangannya. Za, gue mau tanya, apa alasan lo mau ngurusin? Semua urusan restoran Viko yang diserahin ke lo, ucap Tiara memberi pertanyaan kepada Reza. Itu mah gampang, jawabannya ya karena Viko teman gue. Lagian Viko nawarin gaji tinggi ke gue. Ucap jujur Reza. Memang selama ini Reza digaji tinggi oleh Viko untuk mengurus semua keperluan restoran Viko yang sudah berkembang. Viko tersenyum mendengar ucapan jujur yang dilontarkan oleh Reza. Ah, kurang seru pertanyaan Laura. Sekarang gue puter lagi nih botolnya ya. Ucap Angga. Kali ini botol berhenti ke arah Tanti. Dan Herulah yang memberikan pertanyaan kepada Tanti. Sekarang giliran gue bertanya sama Tanti. Siapa cowok yang lo suka saat masih di SMA dulu? Ucap Heru. Tanti terlihat diam. Ia lama sekali tak menjawab pertanyaan dari Heru tersebut. Malah ngalamun. Ayo jawab pertanyaan dari Heru. Apa lo mau minum ini aja? Ucap Tiara. Gue kan alergi sama minuman kayak gitu Put. Tapi, masa gue harus jujur di sini sih? Ucap Tanti berbisik kepada Putri. Ayo dong jawab, cepat. Ucap Angga. Iya nih lama. Sahut Heru. Gue, yang gue suka dulu waktu SMA adalah. Tanti sulit menjawab, tapi tatapannya terus mengarah ke arah Viko. Via yang menyadari Tanti menatap Viko secara terus-menerus. Mulai mengerti jika pria yang disukai oleh Tanti saat SMA adalah suaminya yaitu Viko. Via merasa risih saat Viko ditatap terus oleh Tanti. Dan, kenapa kamu menatap suamiku seperti itu? Ucap Via di depan semua orang. Ah tidak, saya tidak melihat ke arah Viko. Ucap Tanti gugup. Sepertinya cowok yang disukai Tanti waktu SMA itu adalah Viko deh.
Mending kamu cepetan ganti topik. Ucap Angga berbisik di telinga Heru. Heru mengerti maksud ucapan dari Angga. Ia segera mengganti topik dan melangsungkan permainan truth or dare. Mas, kita pulang yuk. Aku udah capek banget. Ucap Via mengelus perutnya yang sudah membesar. Kamu kenapa sayang? Perut kamu gak apa-apa kan? Tanya Viko panik. Gak apa-apa mas, cuma agak capek. Pengen istirahat. Ucap Via. Ya udah, kamu di sini dulu. Aku mau ngomong sama Reza kalau mau balik duluan. Ucap Viko kepada Via. Viko pergi meninggalkan Via sendirian. Ia menghampiri Reza dan meminta kunci mobil yang dibawa oleh Reza. Aku hanya gak mau banyak wanita yang mendekatimu mas. Aku ingin menjauhkan kamu dari wanita manapun. Maafkan aku telah berbohong padamu mas. Ucap Via dalam hati. Ia memandangi suaminya yang sedang menghampiri Reza di rumah. Viko segera membawa istrinya masuk ke dalam kamar, dan ia membantu membaringkan Via di atas ranjang. Kamu istirahat dulu ya sayang. Aku mau ke bawah bikinan minuman hangat buat kamu. Ucap Viko. Nggak usah mas. Kamu temenin aku tiduran aja ya. Aku pengen meluk kamu, ucap Via. Viko hanya pasrah dengan keinginan istrinya saat ini. Akhir-akhir ini sifat Via memang sangat manja dengan Viko. Terkadang Via juga suka menangis sendirian. Mungkin saja perasaannya benar-benar sensitif. Sayang, kamu beneran gak apa-apa kan? Ucap Viko. Gak apa-apa mas, aku cuma butuh istirahat. Kamu temenin aku di sini aja ya. Ucap Via manja. Viko mengangguk mengiyakan ucapan Via. Tanpa terasa kini Via telah tertidur dalam pelukan hangat Viko. Viko tersenyum kecil melihat istrinya yang sangat cantik saat tengah tertidur. Waktu terus berjalan dengan begitu cepat. Tidak terasa kini usia kandungan Via sudah berjalan 9 bulan. Mungkin tinggal menunggu beberapa hitungan hari. Via akan melahirkan buah hati tercintanya tersebut. Di usia kandungan Via yang 9 bulan ini, sifat Viko berubah menjadi overprotective. Ia melarang semua kegiatan Via di luar rumah. Viko hanya memperbolehkan Via keluar kamar jika makan di ruang makan. Terkadang Viko juga membawakan makanan untuk Via ke dalam kamarnya, agar Via tidak kecapean. Mas, aku ingin keluar rumah, ucap Via. Jangan sekarang ya sayang, kamu harus istirahat, oke? Ucap Viko. Udah beberapa hari aku di rumah terus mas. Malahan cuma berdiam diri di dalam kamar. Aku kan bosan mas. Ucap Via. Kenapa harus bosan sayang? Kan ada aku. Aku ambil cuti lama hanya ingin menjaga kamu. Saat detik-detik kamu lahiran. Ucap Viko.
Tapi aku juga butuh udara luar, Mas. Ya udah, kalau gitu, kita keluar cari udara segar. Tapi ada syaratnya. Ucap Viko. Syarat apa itu, Mas? Ayolah, Mas. Aku udah lama gak keluar rumah. Ucap Via. Baiklah. Aku akan ajak kamu ke apartemen Reza. Biar kamu bisa ketemu Henny. Ucap Viko. Beneran? Kamu gak bohong kan, Mas? Terus persyaratan dari kamu tadi apa? Tanya Via. Ada deh, nanti aku akan minta belakangan. Ucap Viko. Kini Viko mengajak Via ke apartemen Reza. Viko tahu jika Via ingin sekali bertemu dengan Henny. Via mengetuk pintu apartemen milik Henny. Ia tidak sabar ingin segera bertemu dengan sahabatnya tersebut. Via. Teriak Henny heboh memeluk Via yang berada di depan pintu apartemennya. Kamu nih, kenapa sih, Hen? Heboh banget. Ucap Via. Kamu tahu nggak? Aku tuh kangen banget sama kamu. Udah berapa minggu coba kita nggak ketemu? Ucap Henny. Iya maaf ya, padahal dulu aku udah janji sama kamu. Buat nemenin kamu untuk belanja keperluan bayi kamu, Hen. Tapi ini nih. Ucap Via menyenggol lengan Viko. Apa sih sayang, ini juga demi kebaikan kamu. Perut udah besar gitu mau keluyuran aja. Ucap Viko. Kan gak keluyuran, Mas. Lagian kan keluarnya juga sama Henny. Palingan juga kamu ngikutin aku terus pas aku keluar sama Henny. Ucap Via. Udah jangan debat, ayo masuk. Ucap Henny menarik tangan Via. Mas Reza mana, Hen? Tanya Via. Oh, Mas Reza belum pulang dari restoran. Tadi juga sekalian aku suruh mampir beliin makanan. Ucap Henny. Bersambung.